Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nurbaita Gista. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi layanan dalam operasional bimbingan dan konseling. Inilah yang disebut paradigma sistematik relasional. Setiap pelayanan yang kita berikan saling berdampak satu sama lain. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran, konseling individual, mediasi, dan advokasi bukan entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah satu rangkaian sosial yang saling menguatkan. Nah, supaya layanan tersebut berjalan secara terpadu, kita memerlukan yang namanya Unified Workflow atau model alur kerja terpadu. Pertama, mekanisme transisi. Kita harus merancang perpindahan antar layanan secara mulus. Contohnya, setelah proses mediasi selesai, siswa tidak dibiarkan begitu saja. Langkah selanjutnya sudah disiapkan, misalnya penempatan di kelas atau kelompok belajar yang sesuai. Kedua, manajemen estafet. Ada protokol rujukan internal yang jelas, sehingga informasi tentang siswa tidak hilang saat berpindah dari satu layanan ke layanan lain. Ketiga, efisiensi. Dengan prosedur yang sudah terpetakan dalam RPL atau satuan layanan, konselor tidak perlu bingung karena alurnya sudah terstruktur. Selanjutnya, kita bicara soal harmonisasi 4 fungsi bimbingan. 4 fungsi itu adalah pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan. Idealnya, keempat fungsi ini hadir secara bersamaan dalam setiap layanan yang kita berikan. Nah, cara mengukur keberhasilannya bisa kita tanya pada diri sendiri. Apakah layanan ini sudah mengentaskan masalah siswa sekaligus mencegah kasus serupa terjadi di masa depan? Kalau jawabannya iya, berarti layanan kita sudah cukup holistik. Masuk ke bidang pribadi sosial, di sini fokusnya adalah membangun resiliensi atau daya tahan mental siswa. Caranya dengan mensinergikan layanan konsultasi bersama orang tua dan layanan penempatan di lingkungan sosial yang tepat. Siswa ditempatkan di lingkungan yang memberikan tantangan yang pas, tidak terlalu mudah, tidak terlalu berat, supaya mereka lebih terlatih untuk tangguh. Targetnya adalah terciptanya ekosistem yang mendukung kekuatan mental siswa agar mereka bisa bangkit dari tekanan. Selanjutnya, masih di ranah sosial, kita juga perlu mengelola dinamika hubungan antar siswa. Pendekatannya adalah membangun budaya empati, menggunakan layanan mediasi untuk mendorong dialog yang bermartabat, dan layanan advokasi untuk melindungi siswa yang menjadi korban ketidakadilan. Kita juga perlu menciptakan iklim restoratif, yaitu mencegah persaingan yang saling menjatuhkan menjadi kolaborasi yang saling menguatkan. Selain itu, konselor perlu rutin melakukan audit hubungan sosial di kelas untuk mendeteksi gejala perpecahan atau munculnya kelompok eksklusif yang bisa memunculkan siswa lain. Selanjutnya, layanan BK juga berperan dalam membangun karakter siswa. Konsep ini disebut ekosistem karakter cerdas. Idenya adalah menjadikan integritas sebagai ruh dari setiap layanan. Artinya, nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab tidak hanya diajarkan, tapi diteladankan oleh konselor sendiri sebagai role model. Dalam setiap sesi intervensi, siswa diajak berefleksi bukan hanya menyelesaikan masalahnya, tapi juga tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Output yang diharapkan adalah generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kompas moral yang kokoh. Di bidang belajar dan karir, peran BK adalah sebagai pemandu arah. Layanan penempatan dan penyaluran dioptimalkan untuk mencegah mismatch jurusan, yaitu situasi di mana siswa masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan potensinya. Sekolah dijadikan sebagai laboratorium nyata tempat siswa menguji kompetensinya melalui jalur peminatan yang tepat. Dan yang paling penting, siswa dibantu untuk melihat korelasi antara apa yang mereka pelajari sekarang dengan karir yang ingin mereka raih di masa depan. Di sisi lain, konselor juga berperan sebagai pembela hak prestasi siswa, memastikan semua siswa mendapat akses yang sama terhadap informasi beasiswa dan peluang lainnya, tanpa diskriminasi. Kriteria seleksi internal sekolah harus objektif dan inklusif. Nah, langkah pertama, layanan pengumpulan data.
Konselor melakukan asesmen minat dan bakat untuk mendapatkan gambaran objektif tentang potensi Sari. Yang kedua, layanan informasi. Konselor memberikan informasi lengkap tentang pilihan jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan minat Sari, termasuk prospek karirnya. Kedua, manajemen estafet. Ada protokol rujukan internal yang jelas, sehingga informasi tentang siswa tidak hilang saat berpindah dari satu layanan ke layanan lain. Ketiga, efisiensi. Dengan prosedur yang sudah terpetakan dalam RPL atau satuan layanan, konselor tidak perlu bingung karena alurnya sudah terstruktur. Yang ketiga, layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran untuk membahas strategi belajar Sari selama masa transisi agar nilainya tidak semakin terpuruk. Dan yang keempat, layanan konsultasi dengan orang tua. Ini krusial karena seringkali tekanan terbesar justru datang dari orang tua yang memaksakan pilihan jurusan. Konselor membantu orang tua memahami potensi anaknya.